bahwa pesawat terbang merupakan sarana transportasi yang paling aman. Memang saya sering menyampaikan juga saat kuliah bahwa peralatan transportasi yang paling aman adalah pesawat terbang. Atau kita lihat transportasi darat, laut, itu hampir tiap hari kita melihat kecelakaan, melihat tabrakan, melihat kapal juga ada tabrakan, juga akan tenggelam, dan sebagainya. Tapi pesawat kita melihat berapa kali dalam sebulan ada kecelakaan, sedikit sekali. Karena prinsip dari pesawat itu dilengkapi, saya sampaikan, ya, di sistem avionik. Apabila avioniknya itu lengkap dan canggih, maka disebut bahwa peralatan atau pesawat itu adalah pesawat modern. Dari mulai take off, dia sudah mendaftarkan diri, ya, sudah menyantumkan data-data dan sebagainya, kapan dia akan berangkat, menuju kemana dan sebagainya, akan selalu dimonitor, ya, dimonitor. Begitu dia di take off, selalu dimonitor juga, ya. Setelah flight, penerbangan sudah dilengkapi dengan peralatan yang tadi saya sampaikan, ya, ACAS tadi sudah saya sampaikan, itu adalah sangat aman, ya, sangat canggih. Begitu mendarat juga dilengkapi peralatan yang sangat canggih juga, ya, ada ILS, ADF, VOR, TECAN, DME dan sebagainya. Jadi mulai dari take off sampai landing itu akan selalu dimonitor, ya, selalu akan dimonitor. Dan di dunia nyata kalian bisa lihat berapa sih pesawat di dunia ini yang mengalami kecelakaan tiap harinya tidak banyak, atau tiap bulannya. Justru tiap tahunnya bisa dilihat berapa dibandingkan dengan transportasi yang lain, darat maupun laut. Nah, kita tahu bahwa kecelakaan pesawat itu apa sih sebabnya? Ya, ada beberapa yang penyebab kecelakaan di pesawat itu. Satu adalah manusia, pilot dan juga ground crew-nya. Yang kedua adalah material itu adalah pesawatnya itu sendiri, mesinnya dan sebagainya, ya. Yang ketiga adalah media itu adalah cuaca, saat kapan dia terbang, ya, Yang ketiga adalah mission, empat ada mission, ya. Mission itu kemana dia terbangnya, daerah apa yang akan dilaksanakan, dan yang terakhir adalah manajemen atau perusahaan yang mengawainya. Nah, apabila kelima-limanya ini sudah dipenuhi, saya yakin pesawat itu akan aman dan tidak ada kerusakan. Kalau manajemennya bertanggung jawab, perawatannya bertanggung jawab, kalau ada rusak ya diganti, ya, tentu pesawat itu tidak akan rusak. Tetapi kalau misalnya dia ada perusahaan yang ini masih bisa dipakai, saya pakai aja lah. Walaupun di lifetime-nya tidak boleh, tapi karena akal-akalan dari teknisi ataupun perusahaan yang mempunyai kemampuan terbatas, ya apa boleh buat, ya, pesawat juga apa boleh buat juga. Nah, itulah makanya itu kalau misalnya dari 5 itu terpenuhi, ya, maka saya yakin pesawat adalah transportasi yang paling aman di dunia ini. Itu mungkin jawaban saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suci, jawabannya bagus sekali. Saya sependapat sama Pak Suci, jadi tidak takut lagi gitu ya kalau naik pesawat ya. Mungkin untuk para pembicara yang lain ada yang ingin memberikan komentarnya. Saya pakai aja nih. Ya, oke, mungkin saya juga sependapat dengan Pak Sucianto ya. Jadi memang pesawat itu sudah dilengkapi dengan peralatan navigasi, dan peralatan navigasinya itu sudah ada backupnya juga. Tadi kalau kita lihat adanya peralatan navigasi yang sudah menggunakan digital, dan kemudian juga ada backupnya juga. Nah, coba kendaraan lain yang ada seperti itu kira-kira apa kan? Yang ada ya cuma di pesawat itu. Dan di pesawat itu memang nanti yang penting itu mungkin kalau saya berpikir ya itu juga masalah maintenance-nya, karena pesawat itu nanti beberapa komponen kan harus ada yang harus sudah diganti dalam waktu sekian, entah itu rusak atau tidak harus diganti seperti itu. Tapi kadang-kadang ya mungkin ya ini cuman mungkin aja, karena kalau barang kok belum rusak, ada komponen yang belum rusak kok diganti. Lah itu kan mungkin dari pihak maskapainya kan, ini kan eman-eman gitu ya. Ya udah dipertahankan dulu. Padahal secara regulasi harus diganti gitu. Nah itu. Nah kadang-kadang mungkin ada yang tidak
ada yang tidak menaati itu demi efisiensi, sehingga kadang-kadang mungkin ada beberapa peralatan yang fail gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat sistemnya, memang pesawat itu memang merupakan suatu kendaraan yang cukup aman ya. Dan memang kalau di udara itu resikonya besar, tetapi dengan keamanan yang setinggi itu levelnya, andai kata regulasi itu ditaati dengan benar-benar, itu saya kira itu merupakan sesuatu yang aman. Ya memang kalau kita lihat memang ada itu tadi dari segi efisiensi itu tadi kadang-kadang untuk mempertimbangkan efisiensi biaya kadang-kadang ada yang terpaksa harus ditunda maintenance-nya sehingga nanti dapat mengakibatkan fail pada komponen tersebut. Nah, fail itu kan tidak diduga kapan terjadinya. Nah, kalau sudah terjadi ya kita baru mungkin ada penyesalan di situ. Ya. Saya kira jawaban dari saya seperti itu ya. Tadi Mas Baskoro ya, selamat ya, itu merupakan alumni yang juga cukup tinggi IP-nya itu ya Mas Baskoro itu ya. Terima kasih untuk para pembicara mengenai jawabannya, tambah merasa aman ya gitu. Intinya terkadang memang sifat manusia ya, kalau masih bisa dipakai kenapa harus beli baru, padahal tidak mempertimbangkan bagaimana dari segi keselamatannya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngirit gitu ya. Tetapi ngirit juga lihat-lihat supaya yang penting pertama adalah keselamatan. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fahri Agung NR, Departemen D3 Aeronautika, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Pertanyaannya yaitu bagaimana bila pada mohon maaf saya ulangi, bagaimana bila ada kegagalan pada electrical system pada pesawat in-flight? Apakah ada backup system untuk failure tersebut? Terima kasih. Monggo para pembicara, pertanyaan dari Mas Fahri. Ya, terima kasih Mas Agung untuk pertanyaannya. Jadi seperti disampaikan di depan, ya bahwa pesawat itu adalah transportasi yang paling aman. Tetapi ada juga ya kesalahan-kesalahan atau kerusakan-kerusakan yang terjadi selama in-flight atau dalam penerbangan. Tapi jangan khawatir karena dalam in-flight itu tadi disampaikan juga ada redundansinya, ada cadangannya. Setiap komponen pesawat yang ada setiap instrumen pesawat yang ada di pesawatnya itu dilengkapi dengan redundant atau double ya, selalu double. Jadi jangan khawatir. Dan apabila dalam in-flight itu selalu ada warning sistemnya ya. Di ACAS tadi saya sampaikan bahwa ada peralatan untuk warning. Setiap apa gejala tentu ada gejalanya. Selalu ada gejalanya dan bisa disampaikan dari mesin ke pilot kalau dalam penerbangan. Maka pilot ketika itu akan men-track apa kesalahannya itu, ya kesalahannya itu. Apabila ada kesalahan di mesin misalnya rusak, itu juga ada yang disebut dengan RAT, ya. RAT itu adalah suatu peralatan pesawat di mana dia bisa menghidupkan elektrik apabila elektrik mati. Jadi dia bekerja secara otomatis. Dia keluar pada saat mesin itu mati, keluar di bawah roda, dia akan menggerakkan baling-baling cadangan dan akan menghidupkan mesin-mesin yang atau elektronik, mengembalikan fungsi elektronik untuk menggerakkan pesawat itu. Jadi jangan khawatir apabila ada pesawat misalnya mati mesinnya satu, mesin mati mesinnya dua, karena pesawat dilengkapi dengan apa yang disebut dengan gliding. Ya, gliding itu adalah pesawat bisa terbang sementara tanpa mesin untuk mencari posisi atau menghidupkan mesin kembali. Jadi itu. Jadi yang penting di sini adalah kita yakin untuk pesawat itu adalah aman. Dan tadi itu redundant atau cadangan-cadangan selalu ada dan warning sebelum terjadi kejadian itu akan selalu ada. Demikian mungkin Mbak, Mas Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Suci. Tunggu sebentar Pak Suci. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari saya boleh ya Pak?
Oh, nggih, monggo. Moderator bertanya nih. Iya, saya penasaran Pak. Tadi kan jenengan menyebutkan ada cumulonimbus ya Pak? Ada apa? Oh ya, nggih. Cumulonimbus, ya. Iya. Ketika jalur pesawat itu yang dilalui ada cumulonimbus, itu apakah ada jalur alternatif Pak untuk menentukan rute baru? Otomatis kan cumulonimbusnya tidak bisa dilewati, harus muter gitu atau ada jalur khususnya Pak? Terima kasih Pak Suci. Oke, terima kasih Mbak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada peralatan navigasi yang disebut dengan airborne weather radar. Itu untuk mendeteksi peralatan mendeteksi cuaca, intensitas cuaca di atas. Ya, cuaca di atas itu banyak sekali, Mbak. Ada hujan, salju, ya, itu ada juga di atas tuh ya. Terus ada cumulonimbus. Cumulonimbus itu awan yang paling berbahaya karena mengandung ion-ion positif dan negatif. Apabila pesawat mampu atau pesawat melewati cumulonimbus, itu semua mesin akan mati, Mbak. Karena ke bawah ke ion positif negatif itu, ya, maka akan mati. Sehingga pilot sebelum mendekati cumulonimbus itu harus membuat decision, saya harus kemana. Makanya di airborne weather radar dilengkapi intensitas cuaca tadi, karena untuk mengetahui jarak saya ke awan yang berbahaya itu berapa, kecepatan saya berapa, cumulonimbus itu arahnya kemana, ketinggiannya berapa. Jangan sampai kita arah pesawat menuju ke arah cumulonimbus, ya. Kita tidak bisa menghindar kok ya, sekali tidak bisa menghindar, ya. Makanya sebelum mendekati dengan cumulonimbus segera menghindar, ya, segera menghindar. Kalau udah masuk cumulonimbus berat menghindarnya. Makanya pilot akan jauh-jauh sebelum dekat dengan cumulonimbus, begitu melihat di radar, ya, di ND navigation display, oh ada yang cuaca yang ada awan yang berbahaya, harus segera menghindar, ya, segera menghindar. Dan di situ sudah dilihatkan oleh display ND itu, oh ini ada awan bahaya jarak sekian. Ya, kalau arahnya ke kanan, kita jangan menuju ke arah tersebut, kita harus menghindar kebalikannya, menjauhi. Kalau ketinggiannya bisa dijangkau, kita lewat atas. Tetapi cumulonimbus itu ketinggiannya sampai 38.000 feet, sehingga sangat berat kalau kita melewati ke atas. Kita lebih baik menghindar ke kiri atau ke kanan, berlawanan arah dengan arah cumulonimbus. Jadi itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak.